Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Seri ke-388 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Mucus dan Indahno sebagai prajurit, Iwan Dahlan sebagai Jata Kimbal, Margaret sebagai Dewi Sambi, Beni sebagai Macan Rumpus, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto sebagai Rawoden, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bajil dan Jata Kimbal dengan berpakaian menyamar sebagai dua orang prajurit Majapahit segera memacu kudanya menuju ruang tawanan. Jalan menuju ke ruang tawanan banyak dijaga prajurit, tapi nampaknya mereka membiarkan begitu saja ketika Empu Bajil dan Jata Kimbal berkuda di depan hidung mereka. Ketika hampir mencapai ruang tawanan, barulah serombongan prajurit Majapahit mencegat mereka. Tunggu, kalian berdua hendak kemana? Kami berdua ditugaskan untuk membantu mengamankan daerah di sekitar ruang tawanan. Ayo minggir kawan, kami mau lewat. Maaf kawan, kami terpaksa menahan kalian di sini. Kami juga sedang menjalankan tugas. Kalian harus menunjukkan surat tugas. Sebab ketahuilah, kami ditugaskan untuk menjaga pintu gerbang menuju ruang tawanan dengan ketat. Sebab tawanan wanita yang bernama Dewi Sambi itu nanti, tepat tengah malam, akan menjalani hukuman matinya. Oh, jadi kalian mencurigai kami? Bukan begitu.
Tapi kita sama-sama sedang menjalankan tugas. Kami semua bertugas di sini secara bergiliran. Kami akan bertugas sampai nanti menjelang fajar menyingsing. Kami hanya akan melewati jalan ini, dan sebentar lagi kami akan kembali. Mengapa kalian masih juga tidak percaya? Kami belum mendapat pemberitahuan apa-apa dari Gusti Ramapati. Biasanya, kalau ada perubahan tugas mendadak, kami akan menerima selembar surat. Persetan dengan surat. Ayo Jatah Gimbal, kita terobos saja mereka. Tunggu, kurang ajar. Kalau kalian masih juga memaksa, bisa terjadi keributan. Aku datang memang untuk membuat keributan. Empu Bajil tidak sabar lagi. Dia segera menarik pedang naga puspa dari warangkanya. Prajurit-prajurit Majapahit yang berkerumun di depan mereka tersentak. Mereka ternganga keheranan melihat pamor pedang berwarna kemerah-merahan. Tapi nampaknya pimpinan mereka segera menyadari apa yang terjadi. Kurang ajar. Kalian prajurit-prajurit tidak tahu aturan. Apakah kalian berdua prajurit baru? Ayo, sarungkan kembali pedangmu itu. Baik, akan kusarungkan. Setan alas. Dia telah membunuh kawan kita. Ayo tangkap mereka. Ringkus dua orang itu. Sekitar 20 orang prajurit segera menyerbu. Empu Bajil dengan pedang naga puspanya menghadang mereka. Sementara itu Jatah Gimbal menggunakan sebilah pedang pendek berukuran besar. Maka terjadilah pertarungan sengit. Empu Bajil mengamuk bagaikan orang kesetanan. Pedang naga puspa menyambar ke sana kemari. Dan terdengarlah senjata-senjata berpatahan. Dengan mudah Empu Bajil membereskan prajurit-prajurit Majapahit. Ada salah seorang prajurit berusaha untuk melarikan diri. Tapi Empu Bajil segera membabatnya tepat pada bagian lehernya. Apakah masih ada yang tercecer, Jatah Gimbal? Tidak, Tuhan. Semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang tercecer. Kau berhasil membunuh berapa orang, Jatah Gimbal? Saya hanya membunuh satu orang saja, Tuanku Bajil. Sisanya Tuan yang membunuh mereka. Baiklah, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang, ayo, kita seret mayat-mayat ini ke tepi jalan. Kita sembunyikan mereka di balik tanam-tanaman menjalar itu. Ayo cepat, Jatah Gimbal. Baik, Tuan. Empu Bajil dan Jatah Gimbal kemudian menyeret mayat-mayat prajurit Majapahit yang bergelimpangan di tengah jalan. Setelah menyembunyikan mereka di balik tumbuh-tumbuhan menjalar yang banyak terdapat di sekitar tempat itu, Empu Bajil mengajak Jatah Gimbal meneruskan perjalanannya menuju ke ruang tawanan. Sebaiknya kita tinggalkan saja kuda-kuda kita di sini, Jatah Gimbal. Kita tidak membutuhkan mereka lagi. Benar, Tuanku Bajil. Kuda-kuda itu hanya akan merepotkan kita saja. Di mana letaknya ruang tawanan itu? Itu, Tuan. Itu. Bangunan yang cukup besar dan dinding-dindingnya terbuat dari batu. Itulah ruang tawanan. Nampaknya pintu ruang tawanan dijaga beberapa orang prajurit, Tuan. Mari kita bereskan mereka. Baik, Tuan. Empu Bajil dan Jatah Gimbal kemudian berjalan mengendap-endap menuju ke pintu ruang tawanan. Ada 2 orang prajurit Majapahit berjaga di depan pintu.
Empu Bajil memberi isyarat pada Jata Gimbal. Jata Gimbal mengangguk perlahan. Kemudian serentak mereka menyerang dua orang prajurit jaga itu. Bagus, Jata Gimbal. Dua orang monyet itu sudah kita bereskan. Apakah mereka sudah kau sembunyikan dengan baik? Beres, Tuan. Mayat-mayat mereka sudah saya sembunyikan di balik arca batu. Bagus. Mana ruang tahanan itu? Ayo cepat. Aku sudah tidak sabar lagi membebaskan Sambi. Bajil dan Jata Gimbal lalu menerobos memasuki lorong menuju ruang tawanan. Di tengah jalan mereka berpapasan lagi dengan dua orang prajurit. Dua orang prajurit Majapahit itu pun dapat dirobohkan dengan mudah. Selanjutnya mereka kembali menyusuri lorong. Tapi lagi-lagi mereka harus berhadapan dengan kurang lebih 10 orang prajurit Majapahit. Jangan bertanya-tanya lagi, Jata Gimbal. Gasak saja mereka. Kalian prajurit-prajurit Majapahit. Sudahlah, Jata Gimbal. Jangan kau urusi mayat-mayat itu. Kita memburu waktu. Ayo cepat. Baik, Tuanku Bajil. Kembali Empu Bajil dan Jata Gimbal melompat. Dan ternyata sekarang keadaan sudah aman. Mereka tidak lagi berpapasan dengan prajurit Majapahit seorang pun. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya mereka dapat menemukan ruangan tawanan di mana Dewi Sambi berada. Sambi, lihat. Aku datang, Sambi. Aku datang. Kakang Bajil. Akhirnya kau datang juga, kan? Aku datang untuk membebaskanmu, Sambi. Aku percaya itu, Kakang. Aku percaya bahwa suatu saat kau akan datang untuk membebaskan aku. Dan ternyata sekarang inilah saatnya. Jata Gimbal. Ya. Mundurlah beberapa langkah. Aku akan menjebol pintu ruang tawanan ini. Baik, Tuanku Bajil. Kau tenang saja di situ, Sambi. Aku akan mendobrak pintu ini dengan pedangku. Kembali Empu Bajil menarik pedang naga puspa dari warangkanya. Seketika wajah Empu Bajil menjadi kemerah-merahan. Demikian juga lorong di depan pintu ruang tawanan berubah menjadi berwarna kemerah-merahan. Beberapa orang tawanan lagi-lagi tampak ternganga keheranan melihat pemandangan di depan mereka. Demikian pula Kolor Rampis dan Macan Rumpus. Mereka segera tahu bahwa Empu Bajil, orang yang selama ini banyak diceritakan oleh Dewi Sambi, adalah seorang pendekar pilih tanding. Empu Bajil menarik napas beberapa kali sebelum kemudian mengayunkan pedang naga puspa ke arah pintu ruangan tawanan. Pintu ruangan tawanan itu jebol, hancur berantakan, begitu pedang naga puspa membabatnya.
Empu Bajil segera menghambur masuk. Tapi mendadak dia menjadi heran bercampur geram. Wajahnya merah tegang, sementara pedang naga puspa masih berada dalam genggamannya. Sambi! Ada apa, Bajil? Apakah ada yang kurang beres? Ruangan inilah yang kurang beres. Aku tidak melihat seorang wanita pun di ruangan ini. Semua adalah laki-laki. Hanya kaulah wanitanya. Oh, kurang ajar. Hai, aku bertanya pada kalian. Apa yang telah kalian lakukan kepada wanita ini? Apa yang kalian lakukan kepada Sambi selama dia berada dalam ruang tawanan ini? Sudahlah, Kakang. Jawab! Tak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengganggu aku. Benar begitu. Awas, kalau ada di antara kalian berani berbuat tidak senonoh kepada Sambi, tubuhnya akan kucincang lumat. Sudahlah, Kakang. Tak perlu meributkan soal itu. Lebih baik kita segera keluar dari ruangan tawanan ini. Kita harus segera melarikan diri, Kakang. Sambi, tunggu. Begitu kita keluar dari ruangan ini, kita langsung akan berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Karena itu kupikir ada baiknya kita bebaskan mereka sekarang juga. Bagus juga usulmu, Kakang Bajil. Nah, bagaimana? Apakah kalian juga ingin bebas? Maaf, Tuanku Dewi Sambi. Sebenarnya, kami bukan hanya ingin bebas, tapi kami semua ingin bergabung dengan Tuanku Dewi Sambi dan Tuanku Bajil. Ya, itu adalah niat kami. Dan itu pun kalau niat kami ini bisa diterima dengan baik. Bagaimana, Kakang Bajil? Mereka semua ingin bergabung dengan kita. Kukira sebaiknya kita terima usul mereka. Mereka semua yang berada di ruang tawanan ini adalah bekas-bekas perampok, Kakang. Mereka juga menjadi musuh-musuh besar kerajaan Majapahit. Baiklah. Kita terima kehadiran mereka. Sekarang mari kita cepat keluar dari sini. Tapi kalian semuanya tidak bisa keluar dengan tangan kosong. Kalian bisa mencari senjata sendiri-sendiri. Di sepanjang lorong ini ada banyak prajurit tergeletak binasa. Kalian bisa mengambil pedang atau tombak mereka untuk senjata. Ayo cepat, kita tinggalkan tempat ini. Ayo Sambi. Dan mereka pun segera berebut keluar dari ruang tawanan. Semua berjumlah sekitar 30 orang. Empu Bajil, Dewi Sambi, Jatuh Kimbal, Kolor Rampis dan Macan Rumpus berlari-larian di bagian depan. Sambi, apakah masih ada ruang tawanan yang lain? Masih, Kakang. Masih cukup banyak. Apakah kau juga bermaksud membebaskan mereka? Iya, jika jumlah kita menjadi lebih banyak, itu akan lebih baik. Kita bisa ramai-ramai melawan prajurit-prajurit Majapahit. Kalau begitu, kita bebaskan saja semua tawanan yang ada di sini, Tuanku Bajil. Mereka pasti mau bergabung bersama kita. Mereka pasti tidak ingin menjadi tawanan seumur hidupnya. Baiklah. Kalau begitu kita akan bebaskan mereka. Mereka semuanya. Dan kembali mereka berlari-larian di sepanjang lorong. Empu Bajil berhenti sejenak di depan pintu sebuah ruang tawanan. Kurang lebih ada 40 orang menghuni ruang tawanan itu. Semuanya adalah laki-laki. Empu Bajil segera mendekati pintu ruang tawanan. Apakah kalian juga ingin bebas? Aku akan membebaskan kalian. Dan setelah kalian keluar dari ruangan ini nanti, kita akan bersama-sama melawan prajurit-prajurit Majapahit. Ya! Ayo keluar semuanya. Kalian dikurung di tempat ini. Ayo cepat. Maka demikianlah, Empu Bajil menjebol hampir setiap pintu ruang tawanan. Dan para penghuni tawanan itu pun berhamburan keluar dan bergabung bersama teman-temannya yang lain. Jumlah mereka sekarang tidak kurang dari 200 orang. Empu Bajil kemudian memimpin mereka meninggalkan ruangan tawanan.
Mereka berjalan setengah berlari sepanjang lorong menuju ke alun-alun. Mendadak di tikungan lorong, mereka berpapasan dengan kurang lebih 30 orang prajurit Majapahit. Ayo! Ikat saja mereka! Ikat saja, ayo! Ikat saja mereka! Ayo bunuh prajurit-prajurit Majapahit! Ya, bunuh mereka! Bunuh mereka semuanya! Bajil, Dewi Sambi, Jata Gimbal, dan para tawanan yang lain mengamuk bagaikan orang gila. Ada juga di antara mereka yang roboh binasa terkena sabetan pedang prajurit Majapahit. Namun pertarungan berjalan tidak seimbang. Para tawanan itu pun dengan mudah dapat merobohkan prajurit-prajurit Majapahit yang berusaha melarikan diri. Prajurit Majapahit tinggal beberapa orang lagi. Sebenarnya mereka bermaksud melarikan diri, tapi Empu Bajil dan Dewi Sambi tidak memberinya kesempatan. Satu persatu di antara 4 orang itu pun segera roboh bersimbah darah. Tapi mereka sudah berhasil meniup sangkakala. Pada saat itulah muncul prajurit-prajurit yang lain. Mereka segera mengepung Empu Bajil dan kawan-kawannya yang bermaksud menuju ke alun-alun. Ada apa, Rawedeng? Aku mendengar suara ribut-ribut di kejauhan. Apa yang terjadi? Ada pemberontakan, Gusti Ramapati. Dewi Sambi dan para tawanan yang lain berhasil melarikan diri. Mereka merampas senjata-senjata prajurit yang terbunuh. Dan mereka berusaha mengadakan perlawanan ketika akan ditangkap kembali, Gusti. Kurang ajar. Ayo cepat, siapkan prajurit-prajurit yang lain. Baik, Gusti. Sang Ramapati kelihatan sangat geram. Dia sama sekali tidak menduga bahwa peristiwa seperti itu akan terjadi. Pejabat istana Majapahit itu nampak mengerutkan keningnya beberapa kali. Sementara itu Rawedeng pergi untuk mengerahkan prajurit-prajuritnya. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.